Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak karunia dan nikmat sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya Islam hingga hari ini. Salawat dan salam kita junjungan kepada Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan Islam sampai Islam ini sampai Indonesia. Di video kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kemarin di video sebelumnya tentang Shiratal Mustaqim di bab penyelisihan jalan yang lurus, penyelisihan Shiratal Mustaqim. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu ya, oke. Bagaimana kabarnya semua penonton? Semoga sehat selalu dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Artinya kalau semua teman-teman nonton dan mengklik video ini, artinya teman-teman pengen tahu ya, apa sih penyelisihan Shiratal Mustaqim dan bagaimana penyelisihannya. Nah, di sini kita akan lanjutkan di video sebelumnya tentang penyelisihan Shiratal Mustaqim di hadis Nabi SAW yang agak panjang. Di video kemarin kita cut dulu di sini karena sudah maghrib dan sekarang kita lanjutkan. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Daraballahu ta'ala masalan siratan mustaqiman wa ala janbatay sirati suran." Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan Shiratal Mustaqim sebagai jalan yang lurus. Nah, di samping kanan kiri jalan tadi ada surani, ada dua pagar. Fihima abwabun mufattahat. Nah, di antara pagar-pagar tadi ada pintu-pintu yang terbuka. Nah, walal abwab suturun murkhatun, dan di pintu-pintu tersebut ada tirai-tirai yang terurai. Nah, wa ala sirati da'in yakul, dan di pangkal sirat itu ada yang manggil-manggil ya. Manggil-manggil kepada siapa? Kepada kita, yakni manusia. Ya ayuhan nas, udkhulu sirata jami'an wala ta'wajju. Kata yang manggil-manggil tadi, wahai sekalian manusia, masuklah, taatilah Shiratal Mustaqim dan jangan kalian membelok. Wala ta'wajju, jangan kalian membelok. Wada'in yad'u min fawqis sirat. Fa idza arada al-insan an yaftaha syai'an min tilkal abwab qa'id. Dan ada di sisi lain ada yang manggil-manggil kita lagi, yang manggil-manggil manusia. Tadi di pangkal sirat, sekarang yang manggil ini di atas sirat. Ya, ketika apa? Ketika manusia hendak membuka, ya, hendak memasuki tirai yang ada di pintu tadi, ingin masuk ke pintu, dia akan berkata kepada manusia, "Waihak la taftah." Celakalah wahai kalian, jangan kamu membuka. Innaka in taftahu talijhu. Ketika engkau membuka, engkau akan masuk ke pintu tadi. Fasiratul Islam. Adapun sirat jalan yang lurus tadi itu adalah Islam. Ya. Wasurani hududullah taala. Adapun pagar tadi adalah batasan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wal abwabu mufattatu maharimullah taala. Adapun pintu-pintu yang terbuka yang di sisi jalan Shiratal Mustaqim yang lurus tadi adalah apa-apa yang Allah haramkan. Wadzalika da'in kitabullah. Adapun yang menyeru kita umat manusia di pangkal sirat tadi adalah kitabullah, Al-Qur'an. Wada'i min fawqis sirat. Nah, adapun yang memanggil-manggil kita fawqis sirat, di atas sirat, wa'idullahi fi qalbi kulli muslimin. Yang memanggil kita di atas sirat tadi adalah wa'izullah, peringatan Allah di setiap hati kaum muslimin. Nah, jadi teman-teman, Al-Quran adalah yang memanggil-manggil kita umat manusia untuk menyeru kepada Shiratal Mustaqim. Artinya untuk menyeru kita ke dalam masuk Islam. Ya, kita harus masuk Islam. Nah, adapun pagar-pagar yang berada di samping Shiratal yang Mustaqim yang lurus tadi adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun pintu yang terbuka adalah apa yang Allah haramkan. Ketika manusia telah meniti Shiratal Mustaqim, manusia telah masuk Islam. Nah, Allah memberikan kepadanya waiz, peringatan agar tidak
masuk kepada jalan yang ada di pintu tadi, yang di samping tadi. Nah, ketika manusia ingin membuka pintu, ketika manusia ingin melakukan maksiat, seorang muslimin, nah, yang diberikan waiz adalah seorang muslimin ya teman-teman. Allah Subhanahu wa taala memberikan waiz, peringatan di hati kaum muslimin ketika hendak bermaksiat. Pernah nggak sih kita ngelakuin kalau misalnya kita sedang maksiat, mau maksiat, di hati itu kayak ini kayak salah loh, ini maksiat loh. Nah, itu adalah waiz yang Allah berikan kepada setiap kaum muslimin sesuai kadar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita taat dengan waiz tadi dan kita menghindari maksiat, ya, insya Allah kita aman. Apabila kita mengabaikan waiz, mengabaikan peringatan yang ada dalam hati kita, mengabaikan perintah, melanggar larangan, kita berada dalam suatu bahaya yang sangat bahaya kelak di akhirat nanti, ikhwah. Kenapa? Karena kalau kita mengabaikan peringatan, mengabaikan perintah dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita pelanggarannya itu sampai mengeluarkan kita umat muslim dari Islam, itu kita bisa kafir, ya. Dan adapun pelanggaran lain itu adalah bid'ah. Bid'ah, kita menjadi alul bid'ah. Yang ketiga adalah menjadi kita berumuran banyak dosa, kita menjadi melakukan dosa-dosa besar. Nah, ini juga sangat bahaya. Adapun yang dua tadi, yang poin bid'ah dan dosa besar, itu masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selagi ia tidak syirik. Nah, yang kafir ini tidak akan diampuni karena ia tidak menerima syahadatain. Adapun yang melakukan ahlul bid'ah, yang melakukan kebid'ahan dan melakukan maksiat besar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memungkinkan untuk diampuni. Ya, entah karena taubatnya di dunia atau karena amalan yang ikhlas dari hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, teman-teman. Nah, oleh karena itu, ketika kita meniti Shiratal Mustaqim, kita harus bersungguh-sungguh, teman-teman. Kita berada di Islam ini harus meniti keislaman kita dengan Islam yang sungguh-sungguh, mengikuti manhaj salaf. Artinya kita mengikuti manhaj salaf, artinya kita mengikuti jejak Rasulullah SAW. Kata Rasul, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan amalan yang tidak disyariatkan, itu amalan tertolak. Nah, ketika kita bersungguh-sungguh, kesungguhan itulah yang akan menjadi kemudahan kita dalam meniti sirotol di atas jahanam kelak, ikhwah. Ketika di akhirat, itu akan memudahkan kita. Jangkar-jangkar yang kelak ada di atas jahanam, yang ada di sirot, itu adalah perbuatan dosa kita yang kita lakukan di dunia. Jangkar itu akan membeset-beset, memukul-mukul badan kita. Bahkan apabila dosanya itu terlampau banyak, maka jangkar itulah yang akan menjatuhkan kita ke dalam neraka jahanam. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Tiadalah kalian dibalas setimpal dengan apa yang dahulu kalian kerjakan. Maka dari itu, masing-masing kita hendaknya selalu bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam menjalankan amalan sekecil apapun itu, sebaik apapun itu. Jangan pernah meremehkan amalan sekecil apapun, karena amalan itu apabila kita niatkan ikhlas, itu akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang setimpal pula. Nah, di sini ada perkataan bahwa apabila amalan kecil itu diniatkan karena Allah, maka ia akan menjadi amal yang besar. Begitu juga sebaliknya, apabila amal itu besar tapi niatnya bukan karena Allah, amal itu akan menjadi kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa penyelesaian dari Shiratal Mustaqim terbagi atas 3 macam yang tadi Ana sebutkan, ya. Tidak masuk Shiratal Mustaqim sama sekali, atau keluar total dari Shiratal Mustaqim setelah memasukinya, yakni murtad. Ya, jadi seorang ini tidak masuk Shiratal Mustaqim ataupun dia murtad, ya, keluar dari Shiratal Mustaqim. Yang kedua adalah penyelesaian Shiratal Mustaqim, yaitu orang-orang yang menerima syahadatain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi mereka jatuh ke dalam kesalahan mendasar dalam ittiba, ya, pengikutan kepada Rasul dalam pemahaman dan penerapan terhadap beberapa bagian dari Islam. Tetapi hal itu hanya dikarenakan berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang salah dalam ittiba tanpa sengaja menolak ittiba. Ya, mungkin orang yang melakukan ahlul bid'ah ini, orang-orang ahlul bid'ah yang melakukan bid'ah, mereka salah dalam penerapan sebagian ajaran dari Islam.
mereka tidak menolak ittiba, mungkin saja ketidaktahuan dan ketidaksengajaan melakukan amalan-amalan bid'ah. Yang ketiga adalah penyelisihan berbentuk pengabaian perintah dan pelanggar larangan. Ya, penyelisihan ini pada asalnya tidak didasarkan pada penolakan syahadatain dan bukan juga jatuh pada kesalahan-kesalahan mendasar dalam ittiba. Yang ini, orang ini dia tidak menolak syahadatain, bahkan ia menerima, ia benar dalam ittiba, tapi yang golongan ini dia masih melanggar larangan, mengabaikan perintah. Ya, contohnya, sedangkan pelanggaran larangan misalnya menggunjing, pacaran, berzina, mencuri, menipu, dan lain-lain. Nah, adapun pelanggaran mengabaikan perintah seperti malas sholat, tidak mau sholat, dan yang lain-lain. Oke semua, jadi di situ telah jelas ya, penyelesaian Shiratal Mustaqim itu ada 3. Ada yang keluar dari Islam dan murtad, kemudian ahlul bid'ah melakukan amal-amal bid'ah, dan yang ketiga adalah pengabaian perintah dan melanggar larangan. Nah, dan 2 poin tersebut yang amal bid'ah dan dosa-dosa besar itu mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena taubatnya di dunia atau karena amalan-amalan yang ia lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Poin di sini adalah penyelesaian Shiratal Mustaqim dari 3 yang tadi Anda sebutkan. Dan setiap kali ada waiz, peringatan di hati kecil kita, seorang muslimin yang hendak melakukan maksiat, itu harus kita turutkan, harus kita ikuti waiz tersebut, karena itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, jangan pernah abaikan ketika kita malas ngaji. Cuman kita tahu ikhwah, itu adalah aduh kok ini saya malas ngaji ya, aduh kok ini saya malas sholat ya. Itu harus kita kejar itu. Karena kesungguhan kita dalam meniti Shiratal Mustaqim adalah kemudahan kita dalam meniti sirat yang berada di atas neraka jahanam ikhwah. Jadi kita harus bersungguh-sungguh. Sungguh sayang orang yang punya rasa, ya Allah, saya ini mau ngaji lagi, tapi dia ngabain. Dia kayak ya udah biarinlah. Dia di dalam hatinya, ya Allah saya ingin sholat dengan nyaman, dengan khusyuk, tapi sayangnya dia abaikan. Itu adalah waiz ikhwah. Jadi kita harus bersungguh-sungguh dalam meniti Shiratal Mustaqim dan harus bersungguh-sungguh dalam ittiba manhaj salaf, karena manhaj salaf adalah manhaj yang mengikuti jejak Nabi SAW dalam menerapkan Islam ini. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga menjadi saksi bahwa Ana telah menggunakan media sosial ini dalam kebaikan. Nah, bagi teman-teman yang sudah menonton video Ana sebelumnya, terima kasih. Dan bagi yang belum, untuk subscribe tolong, karena untuk memajukan di channel ini untuk video-video seterusnya. Oke, di video selanjutnya kita akan lanjut di Shiratal Mustaqim ini. Jangan lupa terus dukung channel ini. Saya Ibrahim Sultan, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.